Pak Jamin, Siap. tentu Anda mendengarkan juga bagaimana tadi hakim mencecar kesaksian Susi yang dinilai hakim tidak logis, tidak masuk akal. Seperti apa Pak Jamin melihatnya? Ya, tadi hakimnya bahkan Mhm. mengatakan, inilah kalau keterangan kalau sudah disetting. Jadi Mhm. kelihatannya hakim kan sudah memahamin bahwasannya apa yang disampaikan ini kelihatannya sudah disetting gitu. Setting artinya memang sudah ada perencanaan oleh orang-orang tertentu dibicarakan, besok kamu ngomong apa, kamu harus ngomong ini, kalau ditanya ini kamu ngomong A, kalau ditanya B kamu harus begini, kalau ditanya kembali lagi begini. Nah, ini yang selalu menjadi keterangan ini menjadi sulit ya, menjadi berbelit-belit seperti ini begitu, karena yang saya katakan tadi mindsetnya mindset settingan gitu loh. Jadi hakim aja sudah sampai mengulangi lagi tadi, dia mengatakan kamu kalau sudah keterangan di setting begini susah kan, dia bilang begitu, karena hakim udah paham benar karena udah terbiasa dia memeriksa para saksi-saksi. Mhm. Nah, tadi kan sebenarnya dia tinggal mengatakan saja, itu paling gampangnya waktu dia memapah atau dia ketemu Ibu PC, tentu kan tinggal dinaikkan kan gitu kan, dinaikkan ke tempatnya, dia kembali lagi gitu. Kalau dia nggak kuat, panggil orang lain yang untuk membantu. Bahkan di situ kan tentu ada selain Ibu Susi ini ada mbaknya yang lain juga ya, tadi Mhm. dikatakan. Yang sama wanita gitu, jangan laki-laki gitu ya ibaratnya dia bisa. Nah, jadi inilah yang justru hakim menilai kok cepat sekali lalu menyebutkan nama-nama korban Yosua. Mhm. Joshua begitu ya, Mhm. yang padahal hakimnya belum tanya apakah Joshua dipanggil juga atau Joshua ada di mana, dia lalu ngomong Joshua gitu. Jadi lalu hakim langsung melihat, "Loh, kenapa kamu ngomong Joshua? Saya belum tanya," begitu. Jadi itulah kelihayan ya hakim dalam merangkai suatu pertanyaan-pertanyaan yang supaya kelihatan orang ini benar-benar mengungkapkan fakta yang sebenarnya atau memang dia sengaja menutup-nutupi fakta atau memberi keterangan yang tidak benar begitu. Mhm. Saya kira eh, kembali lagi kita nggak begitu banyak berharap kalau ini diulang-ulang terus dan dia masih konsisten Mhm. untuk bicara tentang apa yang dia nggak ungkapkan kebenaran itu gitu. Nah ini kan baru satu sisi, belum lagi nanti sisi bisa guling. Apakah dia ikut juga nanti di Duren 3? Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritikal gitu ya bagi untuk mengungkapkan kasus ini. Tadi saya pernah dengar juga terkait dengan CCTV ya. Dia mengatakan CCTV ini bagus nggak semua peralatan? Dia bilang bagus. Pernah rusak? Nah, kalau pas ditanya CCTV pernah rusak, dia Tidak langsung tahu. mengatakan tidak tahu. Mhm. Siapa yang memperbaiki CCTV? Dia bilang ya ada orang lain di dalam atau luar, orang luar. Berapa kali diperbaiki dia tidak tahu. Jadi ada poin-poin tertentu, Mas Ajuno, yang memang dia tidak akan mengungkapkan kebenaran faktual begitu. Contohnya poin tentang keterangan apakah Ibu PC tadi benar-benar pernah cerita tentang dia, apa penyebab dia sakit atau tidak. Lalu poin-poin terkait ada nggak pembicaraan antara Ibu PC dengan FS. Kelihatannya poin itu blank, sengaja yang untuk diblankkan. Lalu terkait dengan CCTV di Saguling, itu juga titik blanknya ada di situ juga. Dan kaitan apa pembicaraan antara FS dengan PC juga, apakah didengar, itu pasti akan blank juga. Nah, itu kayaknya ada memang menurut saya ada beberapa poin-poin yang sengaja dibuat di mindset oleh Susi ini supaya tidak disampaikan apa yang dia ketahui, dia dengar dan dia alami. Nah inilah yang justru yang membuat menjadi pertanyaan-pertanyaan itu loncat, loncat ke mundur lagi, maju lagi, muter lagi. Jadi kalau kita yang nonton orang awam nih sudah bingung kok hakimnya nanyanya nggak runtut gitu ya. Mhm. Sudah nanya di depan, mundur lagi, balik lagi ke belakang, naik lagi ke tengah, maju lagi ke depan, mundur lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya memang itu strateginya karena keadaannya saksi Saksi. yang dihadirkan ini harus diputar-putar dulu sampai dia benar-benar bingung sendiri dan dia
mudah-mudahan bisa memberikan keterangan fakta yang sebenarnya begitu. Itulah gitu tekniknya hakim ini, Mas Juno. Ya, sebuah strategi hakim untuk mencari kekonsistenan bagaimana keterangan dari saksi karena seperti yang Anda bilang ada bolong atau blank dari runutan kronologi ataupun keterangan dari saksi Susi. Namun yang kami ingin tanyakan di sini Pak Jamin bahwa sebenarnya hakim tampaknya ingin menggali motif dari apa yang terjadi di Magelang karena saksi Susi ini juga berada di Magelang pada saat sebelum berangkat ke Jakarta bersama dengan Putri Chandrawati dan juga korban Yosua Huta Barat. Ya, Mas Juno, jadi yang saya lihat ini Susi memang sudah punya mindset Mhm. untuk menerangkan sesuatu pelecehan seksual gitu ya, kita ngomong lah Mhm gitu ya. mhm. Memang sudah ada mindset rencana untuk memberikan keterangan, cuma hakim mau menanyakan dia, seperti apa itu pelecehan seksual terjadi? Dia lihat sendiri enggak? Dia alami enggak? Bagaimana itu cerita? Nah, dia mulai bingung karena sudah lari dari pakem yang tadi sudah, karena hakimnya sudah muter-muter ke belakang, dia nggak lebih fokus itu apa ada pelecehan seksualnya di mana gitu, dia nggak tanya begitu. Kalau tadi seandainya contoh saya katakan begini, hakimnya nanya, "Apakah Ibu PC dilecehkan?" Pasti dia jawab, "Ya," Iya. gitu kan. Mhm Dia mhm. jawab, bagaimana cara melecehkannya? Dia pasti cerita. Tetapi kan hakim pintar, dia nggak langsung pada titik permasalahan itu, karena kalau ditanya itu jawabannya udah jelas. Jadi Mhm hakim tidak akan bertanya itu, dia tanya dari belakang dulu, muter-muter dulu ya. Kayak kita mhm. makan bubur ayam ya panas itu kan dari samping baru ke tengah begitu. Nah, itulah teknik penyidik apa teknik Hakim. memberikan keterangan saksinya. Nah, jadi itu belum sampai titik itu. Nah, sekarang masih muter-muter biar nanti dia konsistensi nggak. Kalau dia ngomongnya nanti, tapi inti terakhirnya saya kira hakim nanti akan nanyakan itu. Menurut Anda lihat nggak ada pelecehan seksual di sana? Nah, kalau dibilang iya, tetapi keterangan sebelumnya nggak mendukung, berarti kan nggak cocok. Hakim nggak bisa menerima itu keterangan yang benar ya, Mhm nggak sebagai keterangan yang benar. Begitu gitu tekniknya, Mas. mhm. Nah, bila ini terus berlanjut, sebenarnya bagaimana hakim akhirnya bisa memutuskan untuk, seperti Anda bilang sebelumnya, bisa diberhentikan sementara dan kemudian, saksi ini ditempatkan khusus atau patsus, dan tidak berkomunikasi dengan sejumlah pihak agar nantinya saksi bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya? Ya, saya kira kalau memang hakim menilai ini sebagai masih perlu ya Mhm keterangannya diambil dan diharapkan dia memberi keterangan secara konsisten dan jujur, ya dia bisa memerintahkan kepada jaksa penuntut umum supaya berkoordinasi ya minta kepada LPSK untuk menempatkan saksi ini dalam perlindungan LPSK sebelum lagi nanti diminta keterangan untuk sidang berikutnya begitu. Jadi hakim yang memerintahkan JPU gitu untuk berkoordinasi dengan LPSK supaya masuk dalam perlindungan LPSK karena dikhawatirkan keterangannya ini banyak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain begitu dan dikhawatirkan keamanan dan keselamatannya sebagai saksi terancam gitu kalau dia sampai memberikan keterangan yang benar. Nah, sebenar-benarnya ya. Jadi itu bisa dilakukan gitu. Jadi bisa meminta jaksa untuk berkoordinasi dengan LPSK gitu Mas. mhm mhm.